Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Hairi dengan NIM 2021 A1H170, Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan konsep, nilai, dan norma. Baik, kita menuju ke pengertian konsep. Apa sih itu konsep? Konsep merupakan cara berpikir untuk menunjukkan sesuatu. Konsep dapat juga diartikan pernyataan yang bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Konsep ada yang bersifat positif, ada pula yang bersifat negatif. Meskipun belum diimplementasikan, konsep yang bersifat positif memiliki makna yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika konsep itu bersifat negatif, maka akan memiliki makna yang negatif pula. Baik, itu pengertian dari konsep. Kemudian kita masuk ke pengertian dari nilai itu sendiri. Apa sih itu nilai? Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Bermakna sebagai fungsional. Nilai dapat juga diartikan sebagai baik buruk tingkah laku ataupun perbuatan manusia. Dengan nilai ini kita dapat mengetahui bagaimana tingkah laku atau perbuatan dari seorang individu itu sendiri. Kemudian nilai bersifat universal atau umum. Dapat pula diartikan sebagai kualitas dari suatu yang bisa disadarkan pada sesuatu apapun. Misalnya harga suatu barang atau mutu. Kualitas sama dengan kualitas suatu barang. Baik, kita itu pemaparan mengenai nilai. Kemudian kita masuk ke pemaparan mengenai moral. Apa sih itu? Moral. Baik. Moral secara umum adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide yang berkaitan dengan makna-makna yang baik dan wajar. Dalam KBBI, moral berarti baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak atau budi pekerti. Kemudian di sini ada beberapa menurut pakar ahli, yaitu yang pertama Helden dan Ricard merumuskan pengertian moral sebagai kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Kemudian pakar yang kedua yaitu Chaplin. Moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum, adat, kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Mungkin itu beberapa pakar menurut beberapa pakar. Kemudian kita masuk ke bagian norma. Apa sih itu norma? Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan selama. Selain itu, moral memiliki arti sebuah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk sosial, budaya, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Kemudian, norma berkembang sesuai dengan kesepakatan sosial masyarakat, peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Kemudian, kita masuk kepada hubungan konsep moral dan nilai. Sebelum kita masuk ke hubungannya, tentu kita mengetahui dulu apa sih itu warga negara. Baik, di sini menurut salah satu pakar ahli menurut Rustandi, warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan mereka yang tidak termasuk warga negara disebut orang asing atau bukan warga negara. Dari rumusan tersebut diperoleh suatu pengertian untuk dapat dikatakan sebagai warga negara. Maka seseorang harus dinyatakan secara legal atau sah menjadi warga negara. Jadi hubungan antara konsep, nilai, moral, dan norma itu sangat mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tanpa adanya keterkaitan atau hubungan antara konsep, nilai, moral, dan norma ini, maka
hubungan atau interaksi sesama manusia, baik itu secara individu, kelompok maupun keluarga negaraan, akan sangat mengacu kepada sisi negatif. Baik, mungkin itu saja dari penyampaian saya atau pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.